Essence of the Body Mind, Xin Fa Xiang. Riwayat Suci bagian 49. Memberi perhatian kemanusiaan dan bantuan bencana dengan kebijaksanaan. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan, tanggal 27 Februari 2011. Dalam beberapa dekade terakhir, memang benar, yang terlihat adalah bencana terus berdatangan. Terutama iklim semakin tidak normal. Bencana juga intensitasnya sangat ekstrim. Jadi, kita sekarang sudah waktunya harus sadar, karena karma kolektif para makhluk semacam ini, bencana kolektif, menerima hukum sebab akibat seperti ini sungguh sangat menakutkan. Oleh karenanya, kita harus membangkitkan hati orang, mengumpulkan kebajikan, menciptakan berkah, dan mengembangkan kebijaksanaan. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghalau bencana. Riwayat Suci bagian 49. Memberi perhatian kemanusiaan dan bantuan bencana dengan kebijaksanaan. Abad 21, meskipun kelihatannya menjadi era baru, tetapi manusia sudah tidak sesederhana dan polos seperti zaman dulu. Bahkan dalam gaya hidup materialistis yang serba mudah, membuat keserakahan, kebencian, kebodohan, dan nafsu keinginan menjadi hal yang merajalela. Konsumsi berlebihan dan polusi telah menimbulkan masalah pemanasan dan sampah bagi seluruh dunia, telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan kepunahan massal. Menghadapi kondisi karma di dunia ini, Suci mempercepat langkahnya dalam melakukan adaptasi dan inovasi, serta mengulurkan tangan bantuannya lebih jauh dan lebih luas. Inovasi dalam penyaluran bantuan bencana selama bertahun-tahun. Narator, membantu orang dalam kesulitan. Suci selalu menjunjung tinggi prinsip prioritas. Secara langsung, rasa hormat dan berkomitmen pada kerja nyata, berusaha membantu mereka tepat pada waktunya, dan hati selalu berterima kasih. Kasus kemiskinan yang pertama pada tahun 1966 mencakup segala hal mulai dari mengantarkan makanan, memberikan perawatan medis, membersihkan hingga memberi perhatian, menjadi dasar pengalaman untuk kunjungan amal berikutnya kepada warga yang miskin. Kasus kedua melibatkan bantuan medis, namun pasangan tersebut kemudian bertengkar dan bunuh diri. Dengan penuh kesedihan, Master menetapkan sistem peninjauan kembali dalam jangka panjang. Pada tahun 1967, seorang lelaki tua yang buta dan kesepian bernama Li Apao yang tinggal di sebuah gubuk jerami di tepi sungai, dirawat oleh staf Suci. Mereka mengumpulkan 6.000 NT untuk membangun sebuah rumah bata untuknya. Sebelum dibangun, Master sendiri yang merintisnya. Ini adalah rumah amal Suci pertama. Dalam hal bantuan darurat, pertama kali terjadi setelah lebih dari 3 tahun Suci didirikan pada September 1969 ketika Taitung Tanan terjadi kebakaran besar. Meskipun ini adalah operasi bantuan darurat pertama, Suci telah menetapkan prinsip-prinsip bantuan bencana, yaitu secara langsung, rasa hormat dan berkomitmen pada kerja nyata. Topan Nora pada bulan Oktober 1973 berdampak pada wilayah yang luas.
Ini adalah pertama kalinya Cici menghadapi operasi bantuan bencana berskala besar. Master sendiri membimbing muridnya untuk menyiapkan materi, membuat daftar pembagian bantuan, dan melakukan tinjauan tindak lanjut dan merencanakan bantuan jangka menengah dan jangka panjang. Meskipun pengalaman awal ini sulit, sebagai hasilnya model bantuan bencana di dalam dan luar negeri secara bertahap terbentuk. Ceramah Master pada pertemuan pagi relawan tahun 2009. Ceramah Master Cheng Yen, sejujurnya ketika orang mengalami penderitaan dan kamu tidak membantunya, tidak akan ada orang lain yang menyalahkanmu. Tetapi dari niat yang paling tulus, kita harus merasakan penderitaan mereka, secara otomatis mengulurkan tangan. Rasa welas asih ini harus kita tularkan kepada tetangga kita. Tidak peduli yang ada di depan adalah kamu, yang di belakang adalah aku, atau dia yang berada sebelah kanan kiri, depan belakang, kamu, aku, dan dia. Kita semua mau setiap orang menggabungkan niat yang tulus ini. Kita semua barulah memiliki kasih besar yang tulus, kasih yang sebenarnya. Melihat orang lain sebagai anggota keluarga sendiri, inilah kasih yang besar. Di mana ada bencana, maka perhatian yang tulus kita berikan. Semua orang datang untuk membantu. Kita harus melakukannya seperti ini. Menyesuaikan bantuan dengan kebiasaan setempat, serta menjaga lingkungan. Narasi. Jenis bantuan bencana Cici selalu mencakup uang bantuan, surat penghiburan, beras, kebutuhan sehari-hari, pakaian, selimut, atau kain penghangat. Untuk membantu masyarakat setempat memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendesak. Pemilihan barang bantuan ini juga disesuaikan dengan kondisi budaya setempat. Misalnya, setelah gempa bumi di Iran atau Pakistan, makanan yang disediakan oleh Cici diusahakan untuk mendekati budaya umat muslim. Di Pakistan, masyarakat setempat terbiasa menggunakan batu untuk membangun rumah di pegunungan. Namun atapnya seringkali tidak tersedia. Oleh karena itu, Cici mendistribusikan lembaran seng untuk melengkapi kebutuhan tersebut. Pada musim gugur tahun 2005, ketika badai Katrina menghantam New Orleans di Amerika Serikat, relawan Cici segera menuju lokasi untuk memberikan perhatian kepada korban bencana. Selain menyediakan selimut ramah lingkungan dan generator listrik, bantuan kebutuhan hidup lainnya diberikan dalam bentuk kartu tunai, sehingga korban bencana dapat membeli barang sesuai kebutuhan mereka sendiri. Apa yang sebenarnya mereka butuhkan? Makanan, pakaian, dan lain-lain. Kami tidak tahu pastinya, jadi kami memberikan mereka sebuah kupon, sehingga mereka bisa pergi ke pusat perbelanjaan dan memilih apapun yang mereka perlukan. Awalnya kami berniat memberikan kartu penukaran barang, di mana barang-barang tersebut hanya bisa ditukar di lokasi tertentu yang sudah ditentukan. Namun, itu ternyata cukup merepotkan. Kemudian kami mencoba memberikan cek tunai, tapi mereka tetap harus pergi ke bank untuk mencairkannya, yang juga kurang praktis. Akhirnya, kami memutuskan untuk memberikan kartu bantuan. Kartu ini bisa digunakan di semua toko di Amerika yang menerima pembayaran dengan kartu. Selama toko tersebut berpartisipasi dalam sistem ini. Namun, pada kartu tersebut ada catatan khusus yang menyebutkan bahwa tidak boleh membeli alkohol, tidak boleh membeli rokok, juga tidak boleh membeli narkoba, juga tidak boleh memberi
senjata api. 4 jenis ini tidak diizinkan untuk dibeli. Narator. Terdapat tempat yang dilanda bencana alam yang dahsyat, yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan. Tzu menjalin kerjasama dengan pemerintah setempat, mencari tanah untuk membangun perumahan cinta kasih, agar korban bencana segera pulih, memiliki kehidupan yang tentram. Akan tetapi, juga terdapat penduduk setempat yang menetap di atas gunung, dan orang yang terkena bencana membangun kembali rumah mereka. Mereka gagal menghindari resiko dari bencana alam tersebut. Master bekerja sama dengan kepala desa setempat untuk membangun perumahan cinta kasih pada tanah yang rata, merelokasi untuk desa Gansu. Setelah bencana topan Morakot di Taiwan, membangun perumahan cinta kasih di Sanlin itu sebuah contoh. Ceramah Master pada pertemuan Rongtong tanggal 9 Oktober 2007. Kita berpikir mengenai Kansu. Apakah dapat memindahkan penduduk di atas gunung? Mereka jangan tinggal di atas gunung lagi. Biarkan gunung secara fisik dapat istirahat sebentar, agar dapat memulihkan kondisi alaminya. Jika tidak, semakin tidak air, semakin kita menggali ke dalam. Karena tidak ada makanan, maka orang di sana tidak mampu lagi hidup di sana. Gunung juga terus dirusak. Maka saya terus mempunyai perasaan bahwa perencanaan bagi Kansu, apakah bisa mendapatkan lahan di dekat kaki gunung dan tepi Sungai Kuning, agar dapat merelokasi desa di sana, agar sungai, gunung, dan daratan dapat pulih kembali kondisi kehidupan alaminya. Dan orang-orang juga akan mempunyai tempat yang aman, sehingga tubuh tenang, batin tenang, dan kehidupan pun tenang. Dengan demikian, tidak harus sekali turun dari gunung, bertahun-tahun tidak pulang ke rumah. Ada yang lebih dari setahun, ada yang bertahun-tahun tidak pulang, karena terlalu jauh. Jika kita dapat merelokasi mereka ke tempat yang lebih dekat, anak-anak pergi sekolah juga menjadi mudah, untuk berkarir atau bekerja juga lebih mudah. Layar belakang. Pindah ke perumahan cinta kasih. Relawan Tzu. Apakah rumah ini layak? Penduduk layak. Narator. Setelah bencana topan Morakot yang terjadi pada tahun 2009, Master menghimbau penduduk di sekitar untuk merelokasikan desa ke tanah yang datar, agar gunung dan hutan dapat beristirahat. Oleh karena itu, setelah beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah untuk membangun perumahan cinta kasih di distrik Sanlin, Kaohsiung, setelah berkomunikasi dengan beberapa penduduk, mereka juga setuju untuk relokasi. Ceramah Master pada Temu Ramah Pengurus Kaohsiung tanggal 3 Juli 2010. Di antara mereka ada satu warga yang keluarganya terdiri atas 9 orang. Dia berkata, meski kini tengah turun hujan di luar, kami merasa sangat tenang, karena kondisi di dalam rumah sangat aman. Sebaliknya, dia mengkhawatirkan keselamatan warga lain, orang-orang yang masih tinggal di pegunungan. Apakah mereka dalam kondisi aman? Lewat siaran Tai TV, saya melihat
bahwa mereka hidup damai, tenang, dan tentram. Sungguh, batin saya sama seperti warga tadi. Saya juga mengkhawatirkan keselamatan orang-orang yang masih tinggal di pegunungan. Saya juga berdoa dengan tulus, semoga mereka yang tinggal di pegunungan tidak lagi dilanda bencana. Saya berdoa bagi mereka. Namun, saat bencana terjadi, helikopter tetap harus dikerahkan untuk melakukan penyelamatan, menjangkau lokasi bencana di pegunungan. Tidaklah mudah. Jika jembatan ambruk dan jalan rusak, sulit untuk menjangkau lokasi bencana. Saat membangun rumah-rumah itu, kita berharap gunung tidak lagi terluka. Namun, dimanapun manusia hidup, ada orang yang perlu menjalani kehidupan. Mereka pasti akan melukai bumi. Di bumi pertiwi ini, seluruh pegunungan telah terluka parah. Saat ini yang terpenting adalah membiarkannya beristirahat dalam jangka panjang. Kini bumi, terutama pegunungan, hendaknya dibiarkan beristirahat dalam jangka panjang agar bisa pulih kembali. Karena itu, saat itu kita berharap semua warga dapat pindah ke dataran rendah. Kita bersedia membantu mereka. Metode penyaluran bantuan bencana berlandaskan welas asih dan kebijaksanaan. Narasi: ketika bencana melanda seluruh kota dan wilayah, para korban bencana, meskipun ingin membersihkan rumah mereka, seringkali tidak tahu harus mulai dari mana. Seringkali mereka hanya bisa pasrah kepada langit. Menghadapi situasi seperti ini, relawan suci mulai berkolaborasi dengan para korban untuk bergerak bersama. Dengan menerapkan program bantuan lewat pemberian upah, program ini memungkinkan para korban bencana, memungkinkan semua orang untuk dengan cepat memulihkan tampilan kota, sekaligus memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga para korban yang kehilangan segalanya dapat merasakan harapan. Model tanggap bencana dengan bantuan lewat pemberian upah pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004 setelah bencana angin topan di Filipina. Kemudian model ini digunakan secara luas pada tahun 2009 pasca bencana topan Morakot di Taiwan dan topan Ketsana di Filipina. Untuk mendukung proses rekonstruksi, pengalaman dari kedua peristiwa ini menjadikan pengalaman tersebut sebagai dasar bagi suci di masa depan untuk diterapkan di negara dan wilayah lainnya. Model tanggap bencana yang digunakan kembali. Ceramah master pada pertemuan pagi relawan tanggal 12 Oktober 2009. Membersihkan setelah bencana seperti ini sangat sulit. Setelah air surut, sangat sulit untuk membersihkan tanah, jalanan penuh sampah, dan ganggang penuh. Semua orang yang pergi ke sana mengatakan baunya tidak enak. Namun, pada saat itu Taiwan sangat menghargai kebaikan dan kasih sayang. Oleh karena itu, setiap tempat di Taiwan dari utara hingga tengah dapat mengirimkan bantuan bencana ke lokasi bencana. Dalam beberapa hari, ratusan ribu orang turun tangan untuk membantu membersihkan. Upaya mobilisasi besar-besaran telah memulihkan kehidupan dan meningkatkan vitalitas. Namun di Filipina, kita dapat membayangkan orang-orang suci memiliki investasi yang sama, namun perbedaannya terletak pada jumlah relawan. Tidak banyak orang suci, sehingga mobilisasi tidak mungkin dilakukan dalam beberapa hari, yaitu ratusan ribu orang penduduk yang terkena dampak bencana. Sekumpulan kaum papa ini pada dasarnya sangat kotor dan amburadul. Pada gelombang ini,
Begitu melihatnya saja, tangan sudah lemas. Tidak tahu harus memulainya dari mana. Syukurlah ada para insan suci yang datang menggerakkannya. Mari, bukan hanya Anda sendiri yang melakukannya. Semua orang bersama-sama melakukannya. Semuanya datang bersama-sama. Semua orang yang mengerjakannya akan mendapatkan upah. Maka itu adalah cash for work, bantuan lewat pemberian upah. Boleh membersihkan taman dari halaman rumahnya sendiri, pada saat yang sama juga bisa mendapatkan sedikit biaya hidup. Satu gang demi satu gang jalan dari seluruh area tanah, satu demi satu dibersihkan, secepatnya membuatnya menjadi lancar kembali. Yang bergabung untuk menyapu, semuanya bisa makan makanan hangat. Semuanya ini juga untuk bantuan darurat. Semuanya juga untuk menenteramkan kehidupan mereka. Juga untuk membersihkan rumah mereka sendiri. Tetangga saya juga membantu saya. Saya membantu tetangga saya. Coba pikirkan. Sesungguhnya seorang diri mau membersihkan area yang begitu besar, tentu saja tidak ada tenaga. Akan tetapi, jika bersumbangsi untuk mencintai orang lain, dengan sendirinya cinta kasih orang lain juga akan tergerakkan. Secara bersamaan diri sendiri juga akan mendapatkannya, cinta kasih. Melihat semua orang mengulurkan sepasang tangan mereka, membawa sekop, satu orang satu sekop, membersihkan halaman rumah, ditambah lagi dengan insan suci yang menggerakkannya seperti ini, saling membantu, saling memberikan cinta kasih, maka batin manusia tergerakkan. Seluruh area tempat yang sangat-sangat kotor tersebut juga telah berubah menjadi tempat yang bersih. Narator, program bantuan lewat pemberian upah di gempa bumi Haiti pada tahun 2010 diganti menjadi program bantuan lewat pemberian makanan. Ceramah Master tanggal 17 April 2010. Latar belakang video sharing fungsionaris Kaohsiung. Selama kamu keluar untuk bekerja, maka seluruh keluargamu akan mendapatkan makanan. Pekerjaan apa yang harus mereka lakukan? Kita membayar mereka untuk membersihkan jalanan. Apabila mereka ingin mendapatkan makanan, maka mereka harus menyapu jalanan terlebih dahulu. Dalam satu hari, entah makan 2 kali ataupun 3 kali, kita akan memastikan bahwa mereka makan kenyang terlebih dahulu. Saat mereka akan kembali ke rumah mereka masing-masing, mereka akan membawa pulang makanan untuk keluarga mereka. Ini disebut program bantuan lewat pemberian makanan. Metode ini digunakan di Haiti pada periode waktu itu. Narator, saat Thailand terjadi banjir besar di tahun 2011, Master juga menginstruksi insan suci dengan pengalaman di Taiwan dan Filipina untuk membantu pemerintah Thailand sehingga mereka dapat pulih dengan cepat. Ceramah Master tanggal 17 April 2011. Banjir yang begitu besar, mereka pun putus asa. Mereka harus bagaimana? Insan suci kita di sana, setiap hari saya harus melakukan konferensi video dengan mereka. Saya harus menginstruksi apa yang harus mereka lakukan, bagaimana melakukannya. Saya mengatakan banjir Taiwan 88 atau 8 Agustus. Badai Morakot, insan suci dari Keelung, Taipei, dan Hsinchu. Mereka bergerak sepanjang jalur tersebut. Selama 8 hari, kita memobilisasi lebih dari 15.000 orang. Orang dari Kaohsiung dan Pingtung
mengatakan orang dari utara Taiwan datang membantu. Apakah kita yang dari selatan Taiwan tidak pergi membantu? Jadi semua orang bergerak dan perekonomian segera pulih. Dengan kondisi pergerakan di Taiwan seperti ini, membawanya Thailand dan sharing dengan mereka di sana. Pada waktu yang bersamaan, saya juga ingin CEO Tzu cabang Filipina. Saya juga ingin dia pergi ke Thailand untuk berbagi dengan orang-orang di komunitas bisnis. Akibat topan Ketsana di Filipina kembali terjadi lagi bencana banjir besar, juga kebakaran besar. Air dalam dan api berkobar. Pada saat itu, seluruh kota Marikina terendam air. Harus bagaimanakah? Gantian saya video conference dengan Filipina. Setiap pagi selalu membahas berapa banyak orang yang ingin Anda ajak keluar hari ini dan bagaimana Anda melakukan cash forward. Akhirnya hari pertama ada 10 orang, hari kedua ratusan orang, sampai pada akhirnya hampir puluhan ribu orang. Karena bencana begitu besar, kita harus memberi pertolongan. Lebih bagus memberi upah kepada mereka sendiri untuk membersihkan halaman rumah mereka sendiri. Kita baru dapat membantu mereka. Disebut sebagai cash forward. Puluh ribuan orang ini dalam waktu berapa hari saja sudah membersihkan hampir seluruh kota. Dengan pengalaman seperti ini, saya ingin CEO Filipina pergi ke Thailand untuk membuka pertemuan kamar dagang dan industri. Jadi mulai dari ini Perdana Menteri mulai mengumumkan pemerintah mengeluarkan cash forward. Tidak perlu kita mengeluarkan uang, kita hanya memberi pengalaman kita pada mereka. Pemberkahan akhir tahun di Sanchong, tanggal 24 Desember 2011. Jadi, Taiwan adalah titik permulaan. Kita bisa menjadi teladan dan berbagi pengalaman dengan mereka. Kita memiliki cinta kasih dan dapat segera bersumbangsi. Di Filipina, setelah menjalankan program bantuan lewat pemberian upah bagi warga kurang mampu, insan Tzu tidak menelantarkan mereka. Mereka juga tidak meninggalkan insan Tzu. Jadi, warga yang berjumlah lebih dari 10.000 orang ini telah membebaskan diri dari rokok, minuman keras, judi, dan narkoba. Bagi lebih dari 10.000 orang ini, kita juga mengadakan pelatihan keterampilan. Kita melatih mereka agar lebih tekun dan hemat. Jadi, kini orang-orang di sana telah berubah. Ini merupakan contoh kasus yang sangat sukses. Saya sungguh sangat bersyukur. Di Thailand juga demikian. Cinta kasih seluruh insan Tzu telah menyebar ke seluruh dunia. Jadi, saat hidup tentram, kita harus terus bersumbangsi. Ini adalah berkah. Dengan berkah, kita dapat menghalau bencana.